Bab 697. Dengan kilatan cahaya misterius, Yunce telah dipindahkan ke lantai pertama kamar dagang Black Moon. Sebagai tingkat kelas terendah dari kamar dagang bulan hitam, aura di sini tidak sekaya dan menarik secara spiritual seperti tingkat ketujuh. Yunce melihat ke depan. Ini adalah ruang mandiri yang sederhana dan elegan. Dari segi tata letak, ini seharusnya merupakan ruang resepsi biasa. Dia tidak punya waktu untuk melihat seluruh tempat dengan jelas, dan matanya tertuju ke sana. Di samping meja kayu berwarna merah tua, seorang pria parubaya dengan wajah lembut berdiri perlahan dan sedikit tersenyum padanya. "CR, kamu di sini." Yunce membuka mulutnya, dan ada rasa asam yang kuat di mulutnya. Hidungnya, dan dia berjalan cepat. Dia melangkah maju dan membungkuk dengan berat. "Paman Xia." Dia berhenti dan segera mengubah kata-katanya, "Ayah mertua. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi." Petik 2. Haha, bangun. Xia Hongyi mengulurkan tangannya dan membantu Yunce berdiri, menatapnya dengan mata lembut, dan mengangguk dengan gembira. "Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 6 tahun, dan kamu telah tumbuh dewasa. Meskipun penampilanmu belum banyak berubah, saat kau dan King Yue menikah, saat itulah aku dahinya sekarang setengah kepala lebih tinggi dariku." Memang benar, sejak dia terpaksa meninggalkan klan Xiao, dia tidak pernah melihat Xia Hongyi lagi. Ketika dia kembali ke kota Liuyun, dia ingin mengunjungi Xia Hongyi terlebih dahulu, tetapi dia mengetahui bahwa dia telah meninggalkan rumah dan hilang. 3 tahun lalu, ketika dia datang ke kota Phoenix Suci, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia berada di bulan hitam kamar dagang, tapi dia merasa malu. Baginya, kami belum pernah bertemu, dan sekarang kami bertemu lagi. Lebih dari 6 tahun telah berlalu. Dari Xia Hongyi, Yunce tidak merasakan emosi negatif seperti kegelapan dan keheningan. Sebaliknya, dia merasakan semacam kenyamanan dan keanggunan yang damai. Ini juga membuatnya merasa lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, "Untuk tumbuh dewasa, Yuanba, kamu punya benar-benar sudah dewasa." Jika ayah mertuaku melihat Yuanba sekarang, dia mungkin tidak bisa mengenalinya. Petik 2. Oh, jadi, apakah kamu sudah bertemu Yuanba? Xia Hongyi tersenyum lebih lembut, matanya cerah. Tapi ada perasaan yang dalam, kekhawatiran di dalamnya. Ya, Yunce mengangguk dengan berat. Persekutuan pedagang bulan hitam memiliki informasi terbaik. Dia percaya bahwa Xia Hongyi sudah mengetahui banyak hal. Yuanba benar-benar luar biasa sekarang. Dia saat ini menjaga tempat terakhir kerajaan angin biru kita. Di garis pertahanan, misi terberat dan terhebat kerajaan angin biru dipikul di pundak kita. Dengan dia di sini, bahkan jika kerajaan Phoenix Suci memiliki ribuan pasukan, ia tidak akan mampu menyerang kota kekaisaran bahkan setengah langkah. Oke, bagus sekali. Xia Hongyi mengangguk sedikit, senyumnya yang masih damai menunjukkan kebanggaan dan kepuasan yang dalam. Ketika Chang Feng lolos dari bencana dan pulih, kamu dan putramu dapat bersatu kembali, dan hari ini pasti tidak akan lama lagi. Yuanba, Xia Hongyi bergumam ringan, lalu menghela napas. Dengan terlalu banyak ketidakberdayaan emosi kompleks yang tidak dapat dipahami manusia. Tidak ada yang menyangka, termasuk ayahnya, bahwa Xia Yuanba, yang bakatnya hanya bisa disebut biasa-biasa saja di kota Liuyun dan hanya bisa dijadikan bahan tertawaan di istana mendalam Blue Wind, sebenarnya akan menjadi bakat luar biasa hanya dalam waktu singkat. Beberapa tahun, bangkit dengan kecepatan mistis, dia sekarang berdiri di puncak Tianshuan, mengejutkan 4 tempat suci. Dibandingkan dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan orang lain, perasaan Xia Hongyi tentang perubahan Xia Yuanba jauh lebih rumit. Keduanya duduk berhadapan dan berbicara dengan bebas. Yunce selalu sangat menghormati Xia Hongyi. Karena selama tahun-tahun di kota Liuyun, dia hanya memiliki 2 konsep tetua, satu adalah kakeknya Xiao Lai, dan yang lainnya adalah Xia Hongyi. Karena selain kerabatnya, Xia Hongyi adalah satu-satunya tetua yang benar-benar peduli dengan sampah, seperti dia, yang selalu lembut dan benar, dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang menolak putri jeniusnya menikah dengan sampah, seperti dia, atau bahkan menikah. Sebagian besar urusan ditangani olehnya secara pribadi. Setelah mengalami 2 kehidupan yang penuh duka dan hidup dan mati, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya kehangatan sejati ketika dia berada di titik terendah dan dikelilingi oleh tatapan dingin dan ejekan orang lain. Xia King Yue memasuki Frozen Cloud Asgard, dan keberadaan Xia Yuanba tidak diketahui. Pukulan terhadap Xia Hongyi saat itu terlalu berat. Untuk mengetahui keberadaan Xia Yuanba,
dia meninggalkan bisnis leluhurnya, meninggalkan Flowing Cloud City, dan memasuki kamar dagang bulan hitam menggunakan kesempatan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Dia bahkan memasuki asosiasi secara kebetulan. Selama bertahun-tahun di asosiasi bulan hitam, dia melakukan hal yang sama setiap hari, bertemu orang yang berbeda, dan pergi menanyakan tentang anak-anaknya setiap beberapa hari. Berita tentang Yun Che juga membuat suasana hatinya berangsur-angsur berubah. Semakin damai. Ayah mertua, ada pertanyaan, dan aku ingin tahu jawabannya. Tapi sebagai junior, mungkin sebaiknya aku tidak bertanya. Menghadapi Xia Hongyi, Yun Che ingin menanyakan keraguan yang selama ini ada di dalam dirinya. Hatinya sudah lama, tetapi meskipun dia telah memutuskan untuk bertanya, dia ingin berbicara, tapi dia masih ragu-ragu. Lagi pula, itu mungkin sangat menyentuh saraf paling sensitif Xia Hongyi. Ibu Yuanba dan King Yue. Xia Hongyi menatapnya dan berkata perlahan, petik 2. Yun Che tampak terkejut. Haha, siapapun akan terkejut. Xia Hongyi tersenyum tipis, dan kemudian lapisan kesedihan muncul di wajahnya. Yuanba dan King Yue jelas lahir di keluarga pedagang. Keluarga Xia kami telah menjadi pedagang selama beberapa generasi. Almarhum ayah dan kakek saya seperti ini. Mereka hanya sesekali berlatih Suandao dan tidak tertarik padanya. Namun, King Yue memiliki bakat yang sangat tinggi dalam Suandao sejak dia masih kecil. Yuanba, dalam tahun-tahun ini, dia telah menunjukkan jauh lebih banyak bakat. Bakat yang berbeda dari orang biasa. Yun Che terdiam sesaat dan mengangguk sedikit, karena aku tahu lebih banyak tentang cerita di dalam. Aku memiliki lebih banyak keraguan daripada yang lain. Petik 2. Aku sudah tahu, Yuanba dalam bukunya tubuh, ada kekuatan khusus yang disebut Overlord Divine Vein. Saya tidak tahu banyak tentang konsep Overlord Divine Vein, tapi saya tahu bahwa orang nomor 1 di Suandao di benua Tianxuan, domain suci Kaisar. Karena itu, Kaisar Suci menyukai Yuanba. Setelah terungkap 3 tahun lalu, 3 tanah suci lainnya juga terguncang. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, banyak orang datang mengunjungiku secara terbuka dan diam-diam. Setelah mengetahui asal-usulku dan diriku setelah mendapatkan Xuanli, semua orang kembali dengan kecewa. Haha. Xia Hongyi menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum ringan, tapi ekspresinya bukannya tidak berdaya, tapi semacam ejekan diri yang tidak bisa dipahami orang lain. Banyak reaksi Xia Hongyi yang menunjukkan bahwa dia tidak terlalu terkejut atau tidak dapat menerima bakat luar biasa yang ditunjukkan oleh putranya Xia Yuanba dan putrinya Xia King Yue, tetapi lebih melankolis. Yun Che berkata, masalah ini, aku hanya bertanya dengan santai karena penasaran. Tidak masalah jika ayah mertuaku tidak mau membicarakannya. Saat itu adalah musim dingin yang dingin selama 25 tahun yang lalu. Sebelum Yun Che selesai berbicara, suara Xia Hongyi segera terdengar, dan dia menatap langit-langit biru, matanya menjadi kabur dan kabur. Saya menyelesaikan bisnis besar di luar, dan perjalanan pulang sudah larut. Ditambah dengan turunnya salju lebat yang tiba-tiba, hawa dingin tak tertahankan. Agar bisa kembali ke kota Liuyun sebelum gelap, saya mengambil rute dan melintasi daerah pegunungan yang sering muncul binatang misterius berbahaya. Tiba-tiba saya berhenti di tengah perjalanan dan saya pelayan melapor kepadaku. Aku menemukan seseorang di depanku. Seseorang tak sadarkan diri di salju. Petik 2. Itu adalah seorang wanita muda seusiaku. Dia berpakaian putih, tapi sebagian besar berlumuran darah. Meskipun aku saat itu saya baru berusia 20-an, saya lahir di keluarga pedagang dan diajar oleh keluarga saya sejak saya masih kecil, mengetahui betul bahwa sebagai seorang pengusaha, Anda tidak boleh terlibat dalam dendam orang-orang misterius. Merupakan tabu besar bagi seorang pebisnis untuk menyelamatkan orang yang asal-usulnya tidak diketahui dan jelas-jelas sedang diburu oleh musuh-musuhnya. Namun, wanita itu tidak hanya cantik, dia juga luar biasa cantik, dan memiliki temperamen istimewa yang tak terlukiskan. Dia juga tidak sadarkan diri di salju, terengah-engah, tetapi sangat lemah sehingga orang-orang mau tidak mau ingin melindunginya. Pada akhirnya, saya menyelamatkannya dan membawanya kembali kota Liuyun. Meskipun saya tahu betul pada saat itu bahwa perilaku ini mungkin akan membawa bencana besar bagiku. Petik 2. Petik 2. Yun Che mendengarkan dengan tenang. Dia tahu bahwa wanita yang diselamatkan Xia Hongyi pastilah dia adalah ibu dari Xia Yuanba dan Xia King Yue. Mereka sebenarnya bertemu dengan cara ini. Jadi, apa sebenarnya identitasnya? Setelah saya membawanya pulang,
dia tidak bangun dalam waktu yang lama dan vitalitasnya menjadi semakin lemah. Jadi saya mencari dokter terkenal dan bahkan mengirim orang ke Crescent City untuk perawatan medis berkali-kali, tetapi mereka semua mengatakan bahwa dia akan kehabisan vitalitas. Tidak ada cara untuk menyelamatkan hidupku. 7 hari kemudian, aku sudah menyerah, tapi dia samar-samar terbangun. Setelah bangun, dia tidak hanya sangat lemah, tetapi juga kehilangan seluruh kekuatannya, ingatan. Kehilangan ingatan, Yun Che mengerutkan keningnya dengan keras. Benar, dia tidak tahu kenapa dia terluka, dari mana asalnya, atau bahkan siapa dia. Mungkin dia menderita amnesia karena trauma kepala. Setelah itu, dia tinggal di keluarga Xia, karena tubuhnya selalu ada, lemah dan dia hampir tidak pernah meninggalkan rumah, dan saya pribadi merawatnya. Untuk membuatnya lebih baik, begitu saya menemukan Ganoderma lucidum dan ginseng salju yang bagus di mana saja, saya tidak akan membelinya dengan harga berapapun. Tapi yang aneh masalahnya adalah tidak peduli berapa banyak makanan yang dia minum, dia selalu lemah. Dia akan kehabisan nafas bahkan setelah berjalan lebih dari selusin langkah, tapi untungnya dia tidak pernah mengalami gejala lain. Semua jenis makanan, bahkan suplemennya besar, tapi dia selalu lemah. Pada saat yang sama, tidak ada tanda-tanda kekurangan atau kekurangan suplementasi. Yun Che mengerutkan kening, dan sedikit kebingungan melintas di wajahnya. Karena aku bertemu dengannya di musim dingin dan di salju, aku menamainya Dong Sui, yang berarti, Xia Dong. Aku bergaul dengannya siang dan malam, dan kami saling jatuh cinta. Meski aku masih belum tahu siapa dia dan dari mana asalnya, masih tidak bisa mengendalikan emosinya, saya menikahinya 2 tahun kemudian. Segera setelah itu, dia hamil. Karena dia terlalu lemah, dokter menyarankan dia untuk menyerahkan janinnya, jika tidak maka akan terjadi sangat berbahaya untuk melahirkan. Hal yang sama juga berlaku bagi saya. Meskipun saya mencoba membujuknya, dia bersikeras untuk melahirkan. Hanya 7 bulan kemudian, dia tiba-tiba melahirkan King Yue secara prematur. Petik 2, mungkin itu karena kelahiran prematur dan kondisi ibu yang lemah sehingga King Yue tidak bisa menangis ketika dia lahir. Bidan dan dokter semuanya mengatakan itu adalah bayi yang mati. Untungnya, ayahmu Xiao Ying datang dan menyadari bahwa King Yue masih hidup, jadi dia memberikan semua miliknya energi yang sangat besar kepada King Yue untuk melindunginya. Denyut jantungnya menjaga kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Juga dengan penyelamatan penuh Xiao Ying, King Yue secara ajaib membaik setelah 1 jam dan menjerit. Petik 2 petik 2. Yun Che merasakan desahan yang dalam, merasakan di dalam hatinya. Dia telah mendengar Xiao Lai membicarakan hal-hal ini ketika dia masih sangat muda, dan hampir semua orang di kota Liu Yun juga mengetahuinya. Justru karena nyawa Xia King Yue diselamatkan oleh Xiao Ying, Xia Hongyi, karena rasa terima kasihnya yang tak ada habisnya, langsung melamar Xia King Yue dengan putra Xiao Ying dengan imbalan menyelamatkan nyawanya. Xia Hongyi menutup matanya sedikit dan melanjutkan, saya pikir jika King Yue mengalami bencana ini segera setelah dia lahir, tubuhnya akan lemah dan sakit, tetapi yang mengejutkan, King Yue telah sehat dan sehat sejak dia masih kecil. Dia tumbuh dengan aman, dan dia sangat cerdas dan memiliki pikiran yang lebih baik. Dia jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Kesehatan ibunya meningkat pesat setelah melahirkannya. Dalam sebulan, dia tidak berbeda dari orang normal dan tidak ada lagi lemah. Setahun kemudian, dia melahirkanku lagi, setelah melahirkan Yuanba. Pada titik ini, suara Xia Hongyi berhenti. Dia masih melihat ke langit, matanya benar-benar kabur, dan tangannya gemetar samar. Bergandengan tangan dengan orang yang ia cintai, ia memiliki 2 anak, istrinya telah sembuh dari penyakit, anak-anaknya sehat, dan ia masih memiliki kekayaan keluarga yang kaya. Di mata semua orang, terutama di mata Xia Hongyi sendiri, dia sudah memiliki kehidupan yang paling sempurna, hidup. Xia Hongyi terdiam untuk waktu yang lama, seolah tenggelam dalam kegembiraan dan kepuasan yang tak terhingga indahnya saat itu. Setelah sekian lama, Yun Che akhirnya memecah kesunyian, lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Kakek berkata bahwa Ibu Yuanba dan King Yue meninggal karena sakit, apakah benar? Dulu, dia tidak pernah meragukan hal ini. Di sana tidak ada alasan untuk meragukannya. Tapi saat ini, dia tidak punya alasan untuk tidak meragukannya. Ketika King Yue berumur 4 tahun dan Yuanba berumur 3 tahun, dia pergi, kata Xia Hongyi dengan suara melamun. Meninggalkan, 2 kata ini bisa mempunyai banyak arti.
Dia terbang seperti peri. Yun Ce, pada hari itu, dia tiba-tiba memulihkan ingatannya yang telah tertidur selama bertahun-tahun, dan juga memulihkan kekuatan yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Dia tidak muncul lagi. Dia tinggal selama 1 hari lagi, bahkan tidak selama 1 jam, dia pergi begitu saja. Meskipun dia menangis, dia pergi dengan tekad yang besar. Dia mengatakan itu ketika dia sadar kembali kekuatannya, auranya telah ditemukan. Jika dia tidak pergi, itu akan membawa bencana besar bagiku, anak-anaknya dan aku. Ketika dia pergi, dia berkata, kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam kehidupan ini, dan kita tidak boleh mencarinya. Perlakukan saja dia sebagai. Suara Xia Hongyi sangat menyakitkan. Meskipun hampir 20 tahun telah berlalu, reaksi Xia Hongyi membuktikan bahwa dia masih memilikinya, tidak dilupakan dan dimaafkan. Dia memiliki kekayaan keluarga yang besar dan merupakan orang terkaya di kota Liuyun, tetapi dia tidak pernah menikah lagi selama beberapa tahun ini, bahkan tidak mengambil selir. Bisa dibayangkan kalau wanita yang diberi nama Dong Sui ini memiliki banyak bobot dan status yang tak tergantikan di hatinya. Apakah dia pernah menyebutkan, atau samar-samar menyebutkan, kemana dia pergi? Yun Ce bertanya ragu-ragu dengan suara kecil, memikirkan bagaimana dia harus menghibur Xia Hongyi saat ini. Xia Hongyi tidak menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas sedikit, dan dengan suara yang samar-samar seperti kabut, dia mengucapkan 4 kata yang selalu terukir di hatinya, tetapi tidak ada pesan atau jejak yang ditemukan di lebih dari 10 kata, tahun. Alam Dewa, petik 2 tanda seru petik 2. Yun Ce tiba-tiba tertegun dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Tanda pisah. Ketika Yun Ce keluar dari kamar dagang Black Moon, waktu sudah mendekati tengah hari. Dia melihat ke langit yang mempesona dan menghela nafas berat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ibu kandung King Yue dan Yuan Ba akan begitu aneh dan rumit. Tidak heran mereka memiliki bakat yang begitu menakutkan. Vena ilahi Tuan, hati yang sedingin es dan salju serta tubuh 9 misteri yang sangat indah. Ibu mereka sebenarnya berasal dari tempat seperti itu. Petik 2. Pertama kali aku mendengar nama dunia para dewa berasal dari Dewa Naga. Kali ini, sebenarnya dari nama dunia para dewa, tempat seperti itu. Paman Xia mendengarnya dari mulutnya. Yun Ce menghela napas panjang, dan gelombang di hatinya tidak bisa tenang. Seorang wanita yang bisa melahirkan seorang putri dengan pembuluh darah Dewa Tuan dan hati es dan salju pasti akan memiliki status tinggi bahkan di dunia para dewa, kata Jasmine dengan tenang. Tidak ada wanita yang benar-benar ingin mengucapkan selamat tinggal kepada suami dan anak-anaknya selamanya, dia pasti mengalami kesulitan besar. Yun Ce berkata pada dirinya sendiri, jika suatu hari nanti, aku bisa pergi ke tempat yang disebut dewa, jika ada tempat seperti batas, mungkin kita bisa mencoba menemukan jejaknya, bahkan untuk Yuan Ba dan King Yue. Merasakan fluktuasi dalam jiwa Yun Ce ketika dia berbicara pada dirinya sendiri, Jasmine di Sky Poison Pearl bergerak sedikit. Dia mengangkat alisnya yang ramping dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu benar-benar punya rencana untuk pergi ke alam para dewa? Tentu saja, Yun Ce mengangguk langsung, bagaimanapun, aku secara pribadi berjanji kepada Dewa Naga saat itu bahwa aku akan membuat upaya yang cukup untuk menemukan dan mencapai tempat yang disebut alam para dewa. Tempat di mana saya dapat memiliki tubuh, garis keturunan, dan jiwa yang begitu kuat. Sekarang semuanya diberikan olehnya dengan mengorbankan diri saya sendiri. Tentu saja, saya harus melakukannya dengan segenap kekuatanku ketika aku menjanjikannya. Namun, itu hanya dengan segenap kekuatanku. Jika aku tidak bisa mencapai level itu dalam hidupku, tentu saja tidak akan ada yang bisa kulakukan. Aku sarankan, kamu membujuk dirimu sendiri untuk hentikan ide yang agak bodoh ini, kata Jasmine dingin. Hah, kenapa, kamu tidak ingin aku pergi ke sana? Yun Ce sedikit terkejut. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk memikirkan hal-hal ini. Jasmine mengubah topik pembicaraan dengan paksa, kamu harus lebih memikirkan hubungan antara Black Moon Merchant Guild dan Supreme Ocean Palace sekarang. Petik 2. Tidak perlu berpikir tentang ini, jawab Yun Ce. Dia datang dan melirik bulan gelap memudar yang menjulang tinggi di langit di belakang. Kamar dagang bulan hitam adalah istana laut tertinggi, atau kamar dagang bulan hitam awalnya adalah separuh lainnya dari istana laut tertinggi. Petik 2.
tiga tempat suci lainnya memiliki rantai sumber daya dan wilayah sumber dayanya sendiri yang sangat besar, dan istana samudera tertinggi terletak di wilayah laut yang dikelilingi oleh air, tetapi statusnya di 4 tempat suci tidak pernah menurun, bahkan melampaui istana bulan matahari dan domain pedang surgawi yang perkasa, nomor 2 setelah di Suaka Huangji. Bagaimana hal itu bisa dilakukan tanpa pasokan sumber daya yang besar dari daratan? Dan rantai sumber daya yang sangat besar ini secara alami adalah kamar bulan hitam perdagangan. Petik 2. Zijie seharusnya menebak bahwa aku akan melakukannya berdasarkan apa yang dia katakan. Memikirkan hubungan antara persekutuan pedagang bulan hitam dan istana laut tertinggi. Namun, ini seharusnya tidak menjadi rahasia di tingkat tanah suci. Namun, Zijie secara paksa membeli 10 pil tuan dariku, dan dengan kejam menipu 3 tanah suci lainnya. Ya, Yunce mengulurkan tangannya dan menganggukkan dagunya. Dengan cara ini, istana samudera tertinggi miliknya akan memiliki 10 dari mereka secara eksklusif, dan 3 tempat suci lainnya akan mengambil 20. Tidak, istana samudera tertinggi pasti akan datang untuk mengambil 20 ini, jika tidak, 3 tanah suci lainnya akan curiga. Dengan cara ini, satu keluarga akan memiliki 5 pil, dan Supreme Ocean Palace akan memiliki 15 pil secara eksklusif. Petik 2. Kalau begitu, aku, Frozen Cloud Asgard, akan memiliki 3000 pil. Itulah yang terjadi di tanah suci. Hahaha. Memikirkan hal ini, Yunce tiba-tiba merasa baik dan melangkah ke arah barat, langsung ke arah sekte Divine Phoenix. Kamu menggunakan sesuatu yang dimurnikan dari harta karun seperti mutiara racun langit untuk meremehkan sekelompok kekuatan dari alam yang lebih rendah. Itu hanya menghujat benda suci. Kamu sebenarnya bangga akan hal itu. Jasmine mendengus dengan jijik. Sangat. Selanjutnya, bagaimana aku harus menagih utangku? Yunce melihat ke arah sekte Divine Phoenix, dan suaranya tiba-tiba menjadi seram. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Kota Phoenix terletak di barat daya kota Phoenix Ilahi, milik kota Phoenix Ilahi dan berdiri sendiri, dan merupakan kota khusus di dalam kota. Kota Phoenix, seperti istana Divine Phoenix, adalah kediaman inti dari sekte Divine Phoenix. Perbedaannya adalah yang satu adalah inti kekuatan dan yang lainnya adalah inti kekuatan. Keduanya memiliki prestise dan kekuatan yang tak tertandingi di Divine Phoenix Kekaisaran dan bahkan 7 kerajaan Tianxuan, pencegahan. Saat kami mendekati kota Phoenix, kami disambut oleh rasa tertekan yang berdebar-debar dan udara yang jelas panas. Ini adalah kedua kalinya Yunce datang ke sini, tapi dibandingkan 3 tahun lalu, tujuan dan suasana hatinya telah berubah drastis. Melihat patung Phoenix di atas gerbang kota dengan kepala terangkat dan melebarkan sayapnya, melepaskan kecemerlangannya yang membara, dia tidak lagi memiliki rasa takjub dan kagum seperti yang dia alami 3 tahun lalu. Yang terlintas di benaknya adalah tanah yang hancur, kota-kota yang bobrok, dan orang-orang terlantar di kerajaan Blue Wind, warga. Medan perang dipenuhi dengan mayat, loh peringatan di pegunungan, air mata Chang Yue, teriakan para prajurit Blue Wind. Raungan marah dan putus asa si Kongdu, api amarah dan kebencian. Berkobar di dada, dan membara dengan hebat. Dia tidak bisa melupakan tujuan dan misi datang ke sini, apalagi 50 juta yang berdarah dan kebencian terhadap negara yang ada hampir datang. Siapa ini? Ini kota Phoenix. Ini bukan tempat bagi manusia fana sepertimu. Pergilah. Di depan gerbang kota Phoenix, murid penjaga Phoenix mengambil beberapa langkah ke depan dan memarahi Yunce dengan nada arogan. Dari tubuh Yunce, dia tidak merasakan aura Phoenix, dan warga Divine Phoenix City yang tidak memiliki aura Phoenix hanyalah orang-orang inferior di mata murid Phoenix terendah, dan tentu saja tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota Phoenix. Kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Murid penjaga di sebelah kanan mengerutkan bibirnya dan berkata. Yunce menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut dengan rasa keberuntungan yang tiada taraf, pergi dan beritahu pemimpin sektemu Feng Hengkong bahwa Yunce ada di sini untuk berkunjung. Dia berbicara sangat lambat, tetapi setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mulai mendidih. Bersambung.